Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpagi-pagi dunia yang menyita pikirannya, artinya orang ini bangun guring, imbas sampai yang subuh, itu sudah memikirkan tentang urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang kada dibawa mati artinya. Maka orang seperti ini Allah lazimkan di hatinya 3 perkara. 1, hammun la yanqati'u abada, kerisauan yang tidak putus selamanya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah lapang dia daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu sittun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-60 dari Al-Hikam, berkata pengarang Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un, yang artinya engkau adalah merdeka, engkau bebas daripada sesuatu yang adalah engkau dari sesuatu itu tidak berhajat, tidak bergantung, dan engkau adalah budak, engkau adalah budak bagi sesuatu yang adalah engkau bagi sesuatu itu mengingini atau tamak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita ini merdeka. Arti merdeka itu tidak terkekang, bebas daripada sesuatu yang kita tidak memerlukan kepada sesuatu itu. Nah, kita kada perlu lawan sesuatu itu, maka kita bebas daripadanya. Dan kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita ingin sesuatu, maka kita kejar sesuatu itu, dan kita tunduk patuh kepada sesuatu yang kita ingini itu. Jadi orang yang tamak maka dia merupakan budak bagi yang diingininya. Orang yang tamak dengan harta, dia budaknya harta. Siang malam, pagi sore, dia kejar harta itu. Orang yang tamak dengan jabatan, dengan kedudukan, siang malam dia kejar kedudukan itu sampai dia dapatkan kedudukan itu. Nah, itu adalah hambanya, budaknya kedudukan, budaknya harta. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-60 merupakan kesempurnaan dari hikmah yang ke-58, 59, dan ini yang 60, membicarakan tentang tamaknya kita. Tamak itu adalah sesuatu ketergantungan kepada selain Allah dan senang tenang dengan selain Allah, disebut tamak. Termasuk di dalamnya adalah rakus, tidak merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat-tama' fa innahu faqrun hadir. Aku takuti kamu bersifat tamak, karena tamak itu adalah merupakan fakir yang ada.
Bagaimanapun orang itu banyaknya punya harta, kalau dia masih tamak, dia itu sebenarnya adalah orang fakir. Dia itu sebenarnya orang yang fakir. Orang yang tidak mempunyai harta tetapi hatinya kaya, tetapi hatinya tidak tergantung kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan ghinal qalbi, kayanya hati seseorang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya ragimah wa man kanat niyyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengingini akhirat, orang ini ingin menjadi hambanya Allah, orang ini ingin dapat keridhaan Allah, orang ini ingin masuk surga, itu yang diingininya, maka Allah himpunkan baginya perkara yang tercerai-berai dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan menyerah dan hina. Orang yang hidupnya ini niatnya, keinginannya akhirat, orang yang hidup itu pikirannya adalah bagaimana dia mempunyai bangunan, mempunyai gedung di dalam surga. Ini pikirannya. Orang ini berpikir, berkeinginan bagaimana caranya supaya aku punya gedung yang megah tapi di surga. Nah, itu pikirannya. Nah, orang ini akan didukung oleh Allah. Segala urusan-urusan yang tercerai-berai menjadi satu, menjadi mudah. Dan hatinya dikayakan oleh Allah. Dunia yang dijatahkan untuk dia akan datang hina menyerah kepadanya. Dan barang siapa keinginannya itu pada dunia, nah orang ini hendak berisi rumah nang megah nang mewah tapi di dunia, hendak berisi kendaraan nang baik nang mewah tapi di dunia, hendak mempunyai kebun ternak nang banyak tapi di dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai-beraikan atasnya urusannya. Dan Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Jadi artinya orang-orang yang mengingini duniawi ini akan selalu sibuk karena urusannya tercerai-berai, dan selalu merasa fakir, merasa kada cukup. Dan dunia yang diberikan Tuhan kepadanya kada berubah daripada apa yang ditetapkannya di dalam Lauhil Mahfuz di masa azali dahulu kala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi keinginan kita itu hendaknya jangan keinginan yang surut. Jangan punya keinginan rendah. Kalau kita hendak kepingin punya gedung tapi di dunia, itu keinginan rendah. Yang kita ingini itu ya sesuatu yang murah. Yang kita ingini sesuatu yang binasa, yang hancur.
Tapi kita tingkatkan keinginan kita itu kepada gedung-gedung yang di surga yang kita miliki, mobil-mobil mewah di surga tapinya. Apabila kita demikian pikiran kita, demikian keinginan kita, dunia itu akan datang sendirinya kepada kita tanpa susah payah mencarinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammi yulzimullah ta'ala qalbahu thalatha khisal, hammun la yanqati'u abada wa syughlun la yatafarragu minhu abada wa faqrun la yablughu muntahahu abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpagi-pagi dunia yang menyita pikirannya. Artinya orang ini bangun guring, nah imbas sembahyang subuh, itu sudah memikirkan tentang urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang kada dibawa mati artinya. Maka orang seperti ini Allah lazimkan di hatinya 3 perkara. 1, hammun la yanqati'u abada, kerisauan yang tidak putus selamanya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah lapang dia daripadanya. Yang ketiga, kepakiran yang tidak ada ujung baginya selamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi pagi hari nabai sukanan, bangun guring, imbas sembahyang subuh, itu waktu-waktu yang kita disuruh Allah untuk zikrullah. Waktu itu waktu yang disuruh Allah kita memikirkan akhirat. Ini waktu pagi, awal siang, awal hidup kita. Pagi-pagi itu Allah menyuruh kita agar berpikir akhirat, jangan berpikir dunia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang di pagi itu berzikir kepada Allah. Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Biar Nabi. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, membaca Quran kah, salawat kah, tasbih kah, menuntut ilmu kah, sampai terbit matahari. Kada sampai sejam itu, kada sampai sejam, lagi sembahyang subuhnya tengah 6, begininya, kada sampai sejam, sampai terbit matahari. Sembahyang isyraq 2 rakaat atau duha 2 rakaat, maka baginya mendapat pahala haji umrah sempurna ujar Nabi. Nah, ini adalah satu dorongan kepada umat bahwa hendaknya di pagi-pagi itu jangan memikirkan urusan duniawi. Isilah waktu pagi itu dengan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul hukama at-tama' ala 3 aqsam. Tamak itu 3 macam. Qismun mahmud wa qismun madhmum wa qismun ghairu mahmud wala madhmum. Ada tamak yang dipuji, ada tamak yang dicela, ada tamak yang tidak dipuji, tidak dicela. Macam-macam tamak. Al-qismul awal, macam yang pertama, tamak yang dipuji. Qaulihi ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Seperti firman Allah mengisahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata,
wallazi atma'u, bermula yang aku tamak, bermula yang aku ingini, bahwa Allah mengampuni dosa-dosaku di akhirat nanti. Nah, tamak dengan urusan akhirat itu dipuji. Selalu merasa kurang dalam hal urusan akhirat, selalu merasa bodoh, akhirnya rajin menuntut ilmu, selalu merasa kurang tubatnya, selalu tubat kepada Allah. Nah, ini tamak juga, tapi dipuji karena tamaknya ini kepada akhirat. Wal qismu tsani, macam yang kedua, ayyashghalahu an ada'i awamirillahi ta'ala aw yurida jam'al mal litakasur wat tafakhur. Tamak yang dicela itu adalah tamak yang mencegah dia daripada, yang menghalangi dia daripada menunaikan perintah Allah. Inya ini keinginannya itu membuat inya ini terhalang daripada yang disuruh Allah. Sembahyang berjamaah tertinggal, wirid-wirid kada terbacai, pengajian-pengajian ditinggalkan untuk mencari sesuatu daripada duniawi. Nah, ini yang dicela tamaknya. Tamak seperti ini yang dikatakan Imam Hasan Basri, halakuddin wa fasaduhu at-tama, binasanya agama seseorang itu berada pada tamak. Ini kalau urusan usahanya paling sulit meninggalkan usaha. Jakanya kawa kada beperayaan. Tapi kalau urusan ibadah, nah itu kurang lebih. Urusan menuntut ilmu kurang lebih. Bila ada kepentingan lain, kepentingan usaha, ya kada usah sembahyang berjamaah, kada usah ke pengajian, karena ini ada urusan usaha. Nah, ini tamak yang dicela. Tamak ini yang merusak agama seseorang. Aw yurida jam'al mal litakatsur wat tafakhur, atau dia menghendaki mengumpulkan harta untuk berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Nah, inya ini tamak. Waktunya bagus, pengajiannya kada tertinggal, berjamaahnya kada tertinggal, tapi di waktu-waktu kosong dari kegiatan agama, inya mencari dunia untuk berbanyak-banyak dan mengumpulkan duniawi. Ini pun dicela juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu itu dilalaikan oleh berbanyak-banyak sampai kamu mati. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur, sehingga kamu masuk kubur artinya. Nah, ini yang dicela. Wal qismu tsalis, sebagian yang ketiga, dipuji kada, dicela kada. An la yatruka syai'an min an awamirillahi ta'ala wa la yurida bihi litakasur wat tafakhur. Tamaknya seseorang itu kadang meninggalkan sesuatu dari yang disuruh Allah, dan dia kadang menghendaki berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Ini orang anjuran Allah, seruan Allah dipenuhinya, dan inya pun berusaha kada untuk bermegah-megah, kada untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Nah, ini tamak juga, cuma tamak ini dipuji kada, dicela kada. Walakin tarkuhu afdal, tetapi meninggalkannya itu lebih afdal. Para muhibbin rahimakumullah. Su'ila al-Ghazali, hal yazidur rizqu bit talab wa hal yanqusu bitarkit talab. Imam Al-Ghazali ditakuni, adakah berusaha itu menambah rezeki, dan tidak berusaha itu mengurangi rezeki? Kalau kita berusaha, apakah itu menambah rezeki? Kalau kita kada berusaha, apakah itu mengurangi rezeki?
Imam Ghazali menjawab, kalla, tidak, artinya tidak. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz muqaddarun wa muakkatun wa la tabdila li hukmillah wa la taghayyira li qismatihi wa kitabih. Karena rezeki itu sudah ditulis dalam lauhil mahfuz, ditakdirkan, diwaktukan, dan tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah, dan tidak ada yang bisa merubah bagian yang dibagikan oleh Allah dan ketentuan Allah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah misal membagi kita rezeki dalam satu minggu, diberi Tuhan kita rezeki misalnya sekian. Nah, itu ada bisa dirubah, dikurang kada kawa, ditambah kada kawa. Tutup misalnya toko, kada mengurangi, karena isuk mungkin 2 kali lipat pada biasanya. Hari Jumat hari tutup berusaha, karena itu sayyidul ayyam, karena itu hari akhirat. Hari Jumat itu disebut hari akhirat. Nah, kada mengurangi rezeki sedikit pun, kada mengurangi rezeki kalau kita percaya dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha kada menambah rezeki, kada berusaha kada mengurangi rezeki, lalu apa gunanya Allah menyuruh berusaha? Apa gunanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza pantashiru fil ardi fa idza qutis shalah pantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang, pantashiru, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah. Kan itu usaha. Allah menyuruh berusaha. Nah, sedangkan usaha kan mempengaruhi dengan jatah rezeki kita. Apa gunanya berusaha? Nah, usaha itu kita disuruh oleh Allah litarattu bil iqab was sawab, untuk menimbulkan siksa dan pahala. Ada orang berusaha, usahanya baik, usahanya jujur, kadang melalaikan perintah Allah. Nah, ini usahanya jadi pahala. Pedagang-pedagang yang jujur itu hari kiamat dihalau wajahnya seperti bulan purnama. Nah, jadi Allah menyuruh berusaha itu hanya untuk menimbulkan pahala bagi yang usahanya baik, usahanya jujur, dan hanya untuk membuat siksa kepada mereka yang usahanya salah, usahanya melalaikan hukum Allah. Nah, jadi usaha kada berfungsi. Orang yang berusaha dengan baik, dengan jujur, pahala fisabilillah. Orang yang usahanya salah, usahanya melanggar hukum Allah, fisabilil syaitan, di jalan syaitan. Jadi usaha itu hanya untuk menimbulkan pahala atau dosa. Nah, kita hari ini berusaha, kita ke pasar, buka toko, bisa dosa yang kita dapat, bisa pahala, tergantung keadaan. Kalau orang hari ini berusaha dengan tujuan bahwa keuntungan hari ini akan kunafkahkan kepada keluarga, membantu orang-orang sakit untuk sabilillah, maka usahanya itu di jalan Allah. Kalau orang berusaha hari ini buka toko dengan niat keuntungannya untuk menambah harta, untuk memperbanyak harta, maka usahanya itu fisabilil syaitan, jalan syaitan. Nah, jadi usaha kadang mempengaruhi dengan kurang tambahnya rezeki itu. Cuma yang usaha itu bisa menimbulkan pahala, bisa menimbulkan dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu apa gunanya doa? Kan ada doa, ya Allah luaskan rezeki kami, maka kada berubah. Kalau kita dapat jatah seminggu dapat sekian, kita berdoa kayak apa aja, kada bisa merubah. Kenapa disuruh berdoa? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berdoa itu adalah izharan lil fakri, untuk menampakkan kepakiran kita kepada Allah.
Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan bahwa kita berhajat kepada Allah. Maulah doa kita nang manusia nih, apalagi nang banyak dosa nih, kau merubah ketetapan Allah, terlalu hebat doa. Nah, jadi doa itu hanya Allah menyuruh kita agar bahwa kita ini nampak fakir di hadapan Allah, agar kita nampak berhajat di hadapan Allah. Jadi doa kada akan merubah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya, di dalam Lauhil Mahfuz itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu kenapa kadang-kadang begitu kita berdoa terjadi? Kita berdoa, ya Allah, luasakan pengharini rezeki hamba nak bayar hutang. Biasa sehari dapat rezeki 10.000, 15.000. Begitu bisukan berdoa sekali dapat 1 juta hari itu. Nah, kan kayak doa modelnya kabul nih, kayak doa modelnya kabul. Padahal itu sudah ketetapan Allah, hari itu memang dapat itu. Sama orang misalnya memotong sesuatu, begitu dipotongnya putus, tataknya pagat, model kayak lading yang memagat itu modelnya. Padahal lading itu kada berdaya upaya, itu ada daya upaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbetulan dengan lading jatuh kepada yang dipotong tadi. Nah, amun kita madahkan bahwa doa kok, makanya kamu tuh murah rezeki, itu Allah Ta'ala ngarannya. Allah Ta'ala, doa kada bisa merubah yang ditentukan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan adanya kita berdoa supaya luas rezeki, kita berpahala, karena kita menampakkan bahwa kita fakir kepada Allah, kita menampakkan kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kada ada gunanya kita tamak, itu kada ada gunanya. Bahayanya maka banyak. Orang nang menipu karena tamak, orang nang mengangkat tanah orang karena tamak, orang nang merampok, menjuntan, korupsi karena tamak. Itu halakuddin, binasanya agama di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sampai yang hikmah ke-60 ini, dari 58, 59 sampai 60 pengarang membicarakan masalah tamak tadi. Selanjutnya hikmah yang ke-61.